Halo semuanya, pada kali ini saya akan memaparkan modul pembelajaran konservasi tanah dan air untuk pengendalian bencana, mitigasi bencana, hidrometeorologi, dan pemulihan fungsi lingkungan berbasis DAS. Menjaga kelestarian lingkungan bukan cuma soal menanam pohon, tapi juga tentang bagaimana kita menyelamatkan masa depan dari ancaman bencana. Di sini kita akan membedah secara tuntas strategi penting dalam mengelola alam sekitar kita, teknik konservasi yang berdampak langsung, membahas urgensi keterkaitan sistem tanah dan air, serta tiga pilar utama mekanisme praktis pengendali bencana hidrometeorologi. Keterkaitan tanah, air, dan bencana. Pertama, degradasi lahan dan air. Ketika hutan gundul dan alih fungsi lahan meningkat, kapasitas infiltrasi tanah merosot drastis. Air hujan tidak lagi meresap, melainkan berubah menjadi limpasan permukaan masif yang mengerus lapisan subur tanah atau topsoil. Kedua, dinamika hulu hilir das. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu das berdampak langsung pada keseimbangan wilayah hilir. Aliran limpasan tinggi memicu erosi hebat, sedimentasi parah pada badan sungai, hingga berakhir sebagai bencana banjir bandang musiman. Tiga pilar mekanisme pengendalian, reduksi limpasan, berfungsi memotong laju kecepatan, dan meminimalkan volume limpasan permukaan guna mengendalikan daya rusak air. Infiltrasi optimal, berfungsi memaksimalkan penyerapan air hujan ke dalam profil tanah untuk menjaga pasokan cadangan air tanah, serta stabilitas lereng untuk meminimalkan kejenuhan air tanah pada daerah curam miring guna menekan timbulnya potensi longsor. Teknik vegetatif berbasis ekosistem. Strip rumput, yaitu penanaman sejajar kontur untuk menahan erosi permukaan tanah miring. Tanaman lorong, yaitu sistem lorong berpagar tanaman legum untuk menjaga stabilitas zat organik tanah. Dan sabuk riparian berupa proteksi vegetasi sempadan kanan-kiri tebing sungai dari bahaya gerusan erosi. Teknik kimiawi ameliorasi tanah. Pertama, kapur dan dolomit atau PHA booster. Tanah asam membatasi pertumbuhan vegetasi perlindungan permukaan. Pemberian dolomit memulihkan kalsium magnesium tanah, merangsang perakaran kuat dan membentuk agregasi alami tanah yang tangguh dari gempuran air. Kedua, bitumen atau temporary shield. Diterapkan sebagai pembenah permukaan tanah miring terbuka sementara waktu. Emulsi aspal ini menstabilkan agregat curam hingga vegetasi penutup tubuh kokoh untuk menggantikan perlindungan mekanis secara permanen. Pengendalian erosi dan sedimentasi. Memahami siklus pelepasan, pengangkutan, hingga pengendapan partikel tanah yang merusak keseimbangan hidrologis das. Tahapan proses erosi oleh air meliputi 1. Pelepasan atau detachment, di mana energi kinetik air hujan menghantam tanah telanjang dan menghancurkan agregat tanah menjadi partikel lepas. 2. Pengangkutan atau transport, saat kelebihan limpasan permukaan membawa partikel tanah lepas meluncur menuruni lereng menuju alur air. Dan 3. Pengendapan atau sedimentation, yaitu saat energi aliran melemah, sedimen mengendap di sungai atau waduk, memicu bahaya banjir hilir. Berikut adalah faktor utama pengendali erosi beserta solusi rekomendasinya. Untuk faktor curah hujan dengan mekanisme tingginya intensitas hujan memecah agregat tanah, solusi rekomendasinya adalah multi-layer tajuk dan mulsa daun. Untuk faktor lereng dengan kelerengan curam melipat gandakan kecepatan air, solusinya adalah teras sering dan saluran SPA. Untuk faktor tanah dengan kepekaan fisik atau erodibilitas akibat miskin humus, solusinya adalah humus dan amelioran mineral. Dan untuk faktor vegetasi di mana akar mencengkeram tanah, serta tajuk menahan pukulan air, solusinya adalah reboisasi dan agroforestry hulu. Sipil teknis dan rekayasa aliran melalui rekayasa mekanis pengendalian sedimen. Dam penahan dan pengendali atau DPI dan DPN berfungsi menjaring dan mereduksi endapan lumpur agar tidak mendangkalkan hilir sungai secara drastis. Gully plug berfungsi menutup jurang parit curam akibat gerusan aliran liar air agar tebing tidak terus runtuh melebar, serta sumur resapan atau SRA dan rorak
yaitu saluran buntu penangkap limpasan sekaligus penyimpan cadangan air tanah. Infrastruktur hijau versus sipil teknis. Dari aspek prinsip, infrastruktur hijau memanfaatkan proses alami ekosistem, sedangkan sipil teknis menggunakan konstruksi kaku buatan manusia. Kelebihannya, infrastruktur hijau berbiaya relatif murah dan multifungsi ekologis, sedangkan sipil teknis memberikan perlindungan terukur dan instan di titik rawan. Sinergi keduanya menggunakan pendekatan hibrid, yaitu hutan kemasyarakatan hulu yang berbasis hijau bersinergi dengan dam pengendali aliran sipil di lembah curam sungai. Terima kasih. Lestarikan hutan miring dan tata kelola daerah aliran sungai kita demi mitigasi bencana berkelanjutan. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem demi keselamatan bersama. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari tindakan kecil yang kita lakukan hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.